Perkenalkan, aku Alia Hukma Sofia Priyono dengan NIM Q0025116 dari kelompok SGD B3. Di sini aku mau menjelaskan tentang laporan dari praktikum anatomi di blok 1.2. Di laporan pertama, jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan artikulasio. Jadi ini adalah kolumna vertebralis yang tersusun atas 33 vertebrae. 33 vertebrae itu terbagi menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama, itu adalah 7 vertebrae cervicalis. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang biasanya disebut dengan 1, cervical 1, C2, 3, 4, dan sampai cervical ke 7. Untuk bagian yang kedua, itu adalah 12 vertebrae thoracalis dari T1 sampai T12. Kemudian bagian ketiga itu adalah 5 vertebrae lumbalis atau yang dia biasa disebut sebagai lumbalis 1 sampai lumbalis yang kelima. Kemudian di bagian yang terakhir itu ada 5 vertebrae sacralis. Ini ada 1, 2, 3, 4. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu satu bagian ini disebut sacrum dan ujungnya nanti ini ada coccyx. Kita ke bagian vertebrae cervicalis dulu yang mulai dari yang pertama ini adalah atlas atau C1. Untuk bagian-bagiannya, ini ada lubang, ini adalah foramen vertebralis, kemudian ada 2 lubang di bagian dextra sinistra, ini adalah foramen transversarium, kemudian di sini ada fovea dentis, dan yang di sini ada 2 facies articularis inferior. Kemudian ciri lain dari atlas itu dia tidak punya korpus serta tidak punya processus spinosus seperti vertebrae lainnya. Selanjutnya di vertebrae cervicalis yang kedua atau C2 itu adalah aksis. Nah, untuk aksis ini dia masih punya foramen vertebralis dan foramen transversarium sama kayak atlas, tapi bedanya lagi dia ini punya ini. Yang ini adalah processus odontoideus yang nantinya itu akan apa ya kayak pasang lah sama si atlasnya. Kemudian dia juga punya ini processus spinosus yang lumayan jelas. Kemudian di bagian ini itu ada processus articularis yang superior. Kemudian ada juga processus articularis yang inferior. Vertebra cervicalis tipikal atau dari C3 sampai C6. Nah, itu sama bentuknya. Untuk ini masih ada foramen vertebralis dan juga foramen transversarium. Kemudian di sini itu ada tuberculum posterius, Kemudian ini ada tuberculum yang anterius. Kemudian di sini juga ada processus spinosus yang membelah gini. Beda sama processus spinosusnya aksis. Kemudian ada juga di sini ada corpus vertebrae facies intervertebralis. Kemudian di sini sama masih ada processus articularis yang superior. Kemudian di bagian inferiornya juga ada ini adalah apa tadi? Processus articularis yang inferior. Ini ada vertebrae cervicalis prominent atau C7. Dia ini memiliki processus spinosus yang paling menonjol. Kemudian ini ada processus transversarius yang besar, kemudian di sini masih ada foramen vertebralis sama foramen transversarium. Kemudian di sini ada corpus vertebrae epiphysis annularis. Kemudian di sini ini ada processus articularis yang superior. Apakah ada inferior? Oh ya, ada juga yang inferior. Selanjutnya ke ligamentum dari vertebrae. Yang pertama ada ini, ligamentum nuchae. Ini ligamentumnya. Kemudian ada ligamentum supraspinous. Ini ligamentumnya. Ligamentum supraspinous. Kemudian ada satu lagi di bagian lateral yang terlihat itu ada ligamentum interspinous. Nih. Ini ligamentum interspinous. Ini ya. Ada posterior longitudinal ligamen yang warna hijau ada di dalam vertebrae. Lalu ada anterior longitudinal ligamen ada di dalam vertebrae juga. Lanjut ke artikulasio yang ada di vertebrae. Ini pertama ada artikulasio atlanto-occipitalis yang menghubungkan antara facies articularis superior os
atlas dengan condylus occipitalis yang menghasilkan gerak anggukan iya. Kemudian ada atlantoaxial joint atau artikulasi atlantoaxial yang menghubungkan antara atlas dan juga aksis. Ini tuh ada tiga, ya ada yang atlantoaxial medial dan ada dua atlantoaxial lateralis. Lalu untuk artikulasio antar vertebrae ya, ada artikulasio zygapophysalis. Itu adalah artikulasio yang menghubungkan antara processus articularis superior dan processus articularis inferior. Lalu ada artikulasio uncovertebralis. Ini terbentuk di processus uncinati pada cervicals 3, 4, 5, 6, dan 7. Laporan kedua, jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Jadi ini adalah plexus brachialis, di mana plexus ini itu dimulai dari root cervicalis kelima sampai dengan thoracalis yang pertama. Plexus ini itu akan membentuk 3 trunkus. Ada trunkus superior, trunkus media, dan trunkus inferior. Trunkus-trunkus ini masing-masing memiliki divisi anterior, 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 dan juga posterior. Jadi ada 3 anterior dan juga ada tiga divisi anterior dan 3 divisi posterior. Kemudian divisi-divisi itu akan menyatu dan membentuk yang namanya fasciculus. Ini ada fasciculus. Nah, divisi anterior dari trunkus superior dan media itu akan membentuk fasciculus lateralis. Kemudian divisi anterior dari trunkus inferior itu akan membentuk fasciculus medialis. Sementara semua divisi posterior dari trunkus superior, media, dan inferior itu akan membentuk yang namanya fasciculus posterior. Kemudian fasciculus ini itu akan bercabang menjadi nervus. Mulai dari yang fasciculus lateralis itu akan bercabang menjadi ini nervus thoracalis lateralis, kemudian akan bercabang menjadi nervus musculocutaneus serta menjadi nervus medianus. Nah, kemudian untuk fasciculus yang medialis itu akan bercabang menjadi nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, kemudian akan menjadi nervus ulnaris dan juga nervus medianus. Nah, selanjutnya untuk yang fasciculus posterior itu akan bercabang menjadi nervus subscapularis yang ini, nervus subscapularis yang superior, kemudian nervus subscapularis yang inferior, serta menjadi nervus radialis dan juga nervus axillaris, serta satu lagi ada nervus thoracoldorsalis. Nah, kemudian untuk laporan yang ketiga, jelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Ini adalah bagian femur, ini femur yang sinistra. Itu untuk bagian utamanya itu ada epiphysis proximalis, yang ini epiphysis proximalis, kemudian ada epiphysis yang distalis, serta ada diaphysis atau bagian badan ini ada diaphysis. Kemudian kita ke epiphysis yang proximalis dulu, dimulai dari yang ini adalah caput femoris, yang di bagian tengahnya itu ada sebuah seperti lubang, itu adalah fovea capitis femoris. Kemudian ini adalah kolom dari femoris atau leher dari femur. Kemudian ada juga trochanter. Ini trochanter mayor. Trochanter mayor. Kemudian yang cekung ini adalah ya, ini adalah fossa trochanter. Kemudian di ini ada trochanter yang minor. Kemudian akan ada yang namanya linea intertrochanter. Linea intertrochanter. Kemudian di bagian posterior itu ada tuberositas glutea, kemudian ada linea linea pectinea, kemudian untuk di bagian diafisisnya itu pertama ada ini corpus femoris, ini adalah corpus femoris, kemudian dari bagian posterior itu dilihat dari ada linea yang namanya linea aspera. Ini adalah linea aspera, ini linea aspera yang linea supracondylus medialis. Kemudian yang ini adalah linea supracondylus yang lateralis. Oke, ini
Sekarang kita ke epifisis yang distal, epifisis distalis. Pertama ada dua kondilus, ini ada kondilus lateralis dan ini adalah kondilus medialis. Kemudian ini ada epikondilus yang medialis dan epikondilus yang lateralis. Kemudian di sini ada fasies patellaris. Kemudian ini ada fossa intercondylaris. Kemudian yang di sini adalah fasies poplitea. Kemudian kita akan ke musculus yang ada di femur. Pertama yang ini itu adalah um, apa ya? Pectineus muscle. Kemudian yang bawahnya ini adalah adductor brevis muscle. Kemudian yang ini adductor longus muscle. Kemudian yang ini adductor magnus muscle yang paling besar. Kemudian ini ada gracilis muscle. Kemudian yang melintang ini yang terpotong pada gambar ini terpotong itu adalah sartorius muscle. Kemudian yang ini yang besar itu ada rectus femoris muscle. Yang ini ada vastus lateralis muscle. Kemudian yang ini adalah vastus medialis muscle. Ini adalah musculus dari bagian posterior. Untuk bagian yang di sini ini ada biceps femoris muscle. Kemudian ini adalah semitendinous muscle. Kemudian yang ini adalah semimembranosus muscle. Sekarang ke vaskularisasinya. Untuk vaskularisasinya ini yang arteri dulu. Pertama, itu nanti dari aorta abdominalis. Aorta abdominalis ini akan bercabang menjadi ini arteri arteri komunis iliaka. Nah, arteri komunis iliaka itu akan bercabang lagi menjadi dua, arteri iliaka eksternal sama arteri iliaka yang internal, eksternal dan internal. Kemudian untuk arteri iliaka yang eksternal seret, itu akan bercabang dua lagi menjadi arteri femoralis dan juga arteri femoralis yang profunda. Kita ke yang femoralis ini, di arteri femoralis itu nanti akan ke belakang, ke belakang sini, itu akan lanjut menjadi arteri poplitea. Kemudian untuk venanya, itu dibaca dari bawah. Jadi nanti ada vena tibial posterior, vena fibularis, dan uh, vena tibial anterior itu akan menuju ke ini, vena poplitea. Kemudian vena poplitea ini akan lanjut ke vena femoralis. Kemudian vena femoralis ini akan lanjut ke vena iliaca externa. Kemudian dia akan lanjut ke vena iliaca communis dan ke cava inferior. Untuk nervusnya, itu pertama ini ada nervus femoralis, ini nervus ischiaticus, ini nervus gluteus yang superior, ini nervus gluteus yang inferior, lalu ini nervus obturatorius. Yeay, selesai. Bye-bye.